Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wahdin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, perkenalkan, nama saya Wiwin Astuti, NIM 3520076, dan yang saya hormati Bapak selaku dosen mata kuliah hadis dakwah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja, di sini saya akan sedikit membahas mengenai signifikasi berdakwah, yang dalam hadis ini telah dijelaskan dari Abu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anha an Abi sallallahu alaihi wasallam qala, perumpamaan orang yang melaksanakan perintah Allah dengan orang yang melanggarnya. Masalul qa'ima ala hududillahi walau ki'a fiha adalah seperti kaum yang berbagi tempat di sebuah kapal dengan cara mengemudi. Aqama astahamu ala syifa'iyah, sebagaimana orang yang mendapat di bagian atas, sedangkan orang yang lain mendapatkan tempat di lambung kapal atau bagian bawah. Fa'asaba ba'duhum alaha wa ba'duhum asfalaha. Orang-orang yang berada di bagian bawah, jika ingin mengambil air, mereka harus melewati orang-orang yang berada di atas. Fakannal ladina fi asfiliha idza astaqa aman ma'a marwah ala minal fauqahum. Mereka yang berada di bawah berkata, sebaiknya kita lubangi saja lambung kapal ini untuk mengambil air, agar orang yang berada di atas tidak terganggu oleh lalu lalang kita. Qalu law ana kharaqna fi nasibna kharaqna walam nudaman fauqana. Jika keinginan mereka itu dibiarkan, tidak ada yang mencegah, maka mereka semua akan binasa dan tenggelam. Fa inna yasiru qaumhum wa ma arada halakuna jami'a. Sebaiknya jika tangan mereka dicegah melakukan itu, maka mereka semua akan selamat. Wa in ahaddu ala adanihim najua wa najua jami'a. Rawahu Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Baik, dapat kita simpulkan dari hadis tadi itu mengajarkan kita agar kita itu tetap saling mengingatkan antar sesama, agar jika ada seseorang atau teman kita sendiri atau bahkan keluarga kita sendiri yang melakukan hal-hal yang kurang baik ataupun hal yang kurang baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk berdampak untuk orang lain, kita harus untuk menegurnya. Dan kita dapat dipahami bahwa hadis menjelaskan tentang perumpamaan orang yang melaksanakan perintah Allah dengan orang yang melanggarnya. Dan sudah diperumpamakan juga dalam sebuah hadis itu saat menaiki kapal. Orang-orang yang di bawah ingin mengambil air
harus melewati orang-orang yang ada di atas. Sedangkan menurut orang-orang yang ada di bawah itu akan mengganggu orang-orang yang berada di atas. Dan salah satu dari mereka ada yang berbicara, ada yang berkata, jika kita lubangi lubang di bagian bawah, maka air itu bisa naik ke kapal dan mempermudah orang yang berada di bawah itu agar bisa mengambil airnya dan tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas. Namun, jika kita membiarkan orang itu yang akan melubangi kapal itu dan kita hanya membiarkannya saja, maka semua seisi orang-orang yang ada di dalam kapal itu akan tenggelam. Seharusnya kita dalam dapat kita simpulkan dari hadis tadi itu mengajarkan kita agar kita itu tetap saling mengingatkan antar sesama, agar jika ada seseorang atau teman kita sendiri atau bahkan keluarga kita sendiri yang melakukan hal-hal yang kurang baik ataupun hal yang kurang baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk berdampak untuk orang lain, kita harus untuk menegurnya dan kita harus saling menasehati, saling memberi, dan juga kita harus saling memberi masukan, dan jika perlu kita harus saling menasehati. Jika memang perbuatan orang itu yang akan dilakukan akan berdampak negatif untuk orang lain, sebaiknya kita untuk menegurnya agar orang tersebut tidak melakukan hal yang kurang baik tersebut, atau mungkin akan berdampak buruk juga untuk orang lain atau orang di sekitarnya. Jadi jika ada seseorang yang ingin atau akan melakukan hal yang kurang baik, tapi dia tidak mengerti atau tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu akan berdampak negatif kepada orang lain atau untuk dirinya sendiri, kita sebagai sebagai mungkin kita temannya atau mungkin kita orang yang tahu bahwa orang tersebut akan melakukan hal yang kurang baik atau yang orang tersebut itu tidak sadar saat melakukan hal tersebut, kita harus bisa memberi nasihatnya atau memberi masukan. Karena sebenarnya kita itu sesama umat Islam harus saling mengingatkan, saling tolong menolong terutama, dan juga saling mengasihi. Dan bagaimana sikap kita dalam menyikapi hal tersebut agar orang tersebut tidak melakukan hal-hal yang kurang baik, seperti dalam hadis tersebut orang yang ingin melubangi kapal. Nah, kenapa dilarang untuk melubangi kapal? Karena jika kapal itu dilubangi di bagian bawah, secara otomatis air yang ada di bawah itu akan masuk ke kapal, dan niatnya itu baik, ingin mempermudah orang-orang yang di bawah saat mengambil air agar tidak melewati orang-orang yang ada di atas atau mengganggu orang-orang yang di atas. Nah, akan tetapi dampak dari orang yang melubangi kapal bagian bawah itu berdampak untuk seluruh penumpang yang berada di kapal itu. Nah, sehingga kapal tersebut dapat tenggelam. Nah, untungnya ada salah satu orang yang menegurnya jika hal perbuatan itu kurang baik, karena jika dilubangi akan mengakibatkan hal buruk kepada semua penumpang dan seisinya yang ada di kapal itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.